Hai guys, Story kali ini punya rekomendasi film seru yang menegangkan dari negeri ginseng. Ini dia, Door Lock. Film ini mengisahkan seorang wanita yang gak pernah menyangka bahwa ada seorang pria asing yang bisa keluar masuk apartemennya dan bersembunyi di bawah ranjangnya. Lulu, gak bahaya tah? Oke, daripada penasaran langsung aja kita ke alur ceritanya. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru aja pulang dari tempat kerjanya. Wanita ini tinggal di sebuah apartemen sendirian. Ketika dia sampai di apartemennya, listrik di apartemen ini nggak nyala guys. Ia pun harus menggunakan senter dari HP-nya untuk melihat sekeliling. Ia merasa mendengar sesuatu dari dalam lemarinya. Dia pun nyoba deketin lemari tersebut dan tiba-tiba ada seseorang yang sepertinya melakukan sesuatu yang gak baik terhadap wanita tersebut dan kini scene berpindah ke tokoh lainnya. Kali ini kita diperlihatkan seorang wanita dan pria yang tengah tertidur bersama. Alarm dari sebuah arloji berbunyi membuat pria tersebut bergegas bangun dan pergi. Tak lama kemudian wanita ini terbangun dari tidurnya dan bersiap untuk sarapan dan pergi kerja. Wanita ini bernama Cho Kyung Min. Kyung Min ini seorang pegawai bank. Pagi itu dia saat keluar apartemen melihat door lock atau pengaman kunci apartemennya ini nampak kotor dan berminyak. Sesampainya di tempat kerja seperti biasa sebelum mulai bekerja, Kyung Min dan rekan kerja lainnya ini olahraga sejenak agar semangat menghadapi para nasabah. Wanita ini bernama Oh Hyo-ju. Hyo-ju ini sahabatnya Kyung Min. Di perjalanan pulang kerja, Hyo-ju ini memberikan nasihat yang bagus untuk Kyung Min supaya si Kyung Min ini bisa jadi pegawai tetap karena memang reputasi Kyung Min terbilang bagus. Sesampainya di apartemen, satpam apartemen memberikan sebuah paket dan paket ini dikirimkan tadi pagi untuk Kyung Min. Ternyata paket ini dari ibunya Kyung Min. Ibunya ini gak bisa masuk karena sepertinya kode keamanan pintu apartemen Kyung Min sudah dirubah kata sandinya. Kyung Min pun akhirnya menelpon sang ibu untuk memberitahu jika ia memang sering ganti kata sandi keamanan pintunya. Malam itu Kyung Min akan pergi tidur, namun ia terbangun karena ada suara berisik dari pintunya. Nampaknya nih ada seseorang yang ingin mencoba membuka pintu apartemennya. Dan di saat ia membuka pintu, ia tidak melihat ada siapapun di sana. Hanya ada satu puntung rokok tergeletak di depan pintu apartemennya. Kyung Min pun akhirnya memanggil polisi dan meminta polisi untuk memeriksa sidik jari dari rokok tersebut. Namun polisi menganggap bisa saja hanya orang mabuk yang lewat. Mereka mungkin salah rumah saja, karena gak ada tanda-tanda hal yang mengkhawatirkan, jadi polisi gak perlu melakukan apapun. Kyung Min pun akhirnya tertidur. Di saat Kyung Min tertidur lelap, tiba-tiba aja nih guys, ada seorang pria yang mandi di kamar mandinya Kyung Min. Dan pria itu tidur di sebelah Kyung Min. Keesokan paginya Kyung Min ini terbangun dengan kondisi seperti habis mabuk. Kalau dilihat-lihat Kyung Min ini tinggal sendiri dan belum punya pacar. Lantas siapa nih pria yang sering tidur bersama Kyung Min saat malam? Karena Kyung Min masih penasaran dengan kejadian pintu apartemennya semalam, Kyung Min pun ingin melihat kamera CCTV apartemen. Dia pun tanya nih sama Pak Satpam apa diperbolehkan melihatnya. Tentu aja boleh, namun karena Kyung Min ini buru-buru harus berangkat kerja, ia pun berencana melihat CCTV apartemen besok saja. Ternyata Kyung Min gak langsung berangkat kerja. Kyung Min mampir di sebuah apartemen lain, sepertinya Kyung Min ini berencana untuk pindah apartemen. Hari itu Kyung Min mencoba untuk bisa menawarkan produk asuransi kepada nasabahnya. Ternyata nasabah tersebut tinggal di daerah yang sama dengan Kyung Min. Kyung Min menganjurkan untuk ikut program tabungan di mana nasabah bisa mendapatkan asuransi di dalamnya. Namun ternyata ketika dilihat isi rekening pria tersebut, sepertinya pria ini nggak mungkin bisa ikut program tabungan yang menguntungkan tersebut. Karena hal itulah Kyung Min tiba-tiba tidak merekomendasikan program tabungan itu kepada pria tersebut. Pria itu tiba-tiba mengajak Kyung Min minum kopi bareng karena mereka tetangga satu lingkungan. Dan pria itu akan berusaha bisa menabung di bank tersebut. Kyung Min menolak secara halus ajakan pria tersebut dan mengatakan jika program tabungannya bisa dilakukan lain waktu saja.
Namun pria tersebut merasa tersinggung dan marah-marah pada Kyungmin dengan nada suara yang cukup tinggi, hingga semua mata tertuju pada mereka. 이거 너무 개무시하시네. Pria ini bernama Sungho. Dia adalah rekan kerja Kyungmin yang sepertinya punya perasaan suka terhadap Kyungmin. Sungho datang membantu Kyungmin dan berhasil membuat nasabah aneh tersebut pergi. Kyungmin yang sudah lelah dengan pekerjaannya seharian, malam itu tertidur lelap tanpa ia sadari ada seseorang yang muncul dari bawah ranjangnya. Ternyata Kyungmin bisa tertidur lelap karena diberi obat bius saat tertidur, dan pria ini bisa leluasa mandi dan tidur di sebelah Kyungmin. Keesokan harinya kepala deputi memanggil Kyungmin di ruangannya. Ternyata Kyungmin kini menjadi karyawan kontrak tanpa batas dan juga mendapatkan kenaikan gaji karena memang reputasi Kyungmin baik di tempat kerjanya. Sepulang lembur kerja, Kyungmin yang sedang menunggu bis tiba-tiba didatangi nasabahnya yang tempo lalu marah-marah dengannya. Pria ini bernama Kim Gi-jung. Gi-jung ini datang-datang maksa ngajak Kyungmin untuk pulang bareng. Untungnya ada Sungho yang lihat kejadian ini. Sungho langsung aja nyamperin Kyungmin dan bawa pergi Kyungmin dari situ. Akhirnya Sungho nganterin Kyungmin pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, ternyata listrik di apartemen Kyungmin gak nyala. Kyungmin pun akhirnya pakai senter di HP untuk melihat sekeliling. Ada seseorang di depan pintu apartemennya. Ternyata Sungho mengembalikan dompet Kyungmin yang tertinggal di mobilnya. Melihat listrik apartemen Kyungmin gak nyala, Sungho mencoba membantu Kyungmin dan listrik pun nyala guys. Sungho izin untuk ke toilet. Kyungmin pun sejenak mau cek toiletnya terlebih dahulu sebelum Sungho masuk. Saat di toilet, Kyungmin berpikir aneh terhadap Sungho. Dia mencurigai Sungho karena ia tidak pernah memberitahu nomor apartemennya. Namun Sungho bisa tahu nomor apartemen Kyungmin. Kyungmin pun pura-pura akan membeli kopi sebentar dan meninggalkan Sungho di apartemennya. Ternyata Kyungmin keluar memanggil polisi. Kyungmin mengatakan kepada polisi kemungkinan Sungho pelaku yang selama ini mencoba membuka pintu apartemennya. Namun di saat polisi membuka pintunya, Sungho sudah tak bernyawa dengan posisi leher terjerat. Karena hal itu, Kyungmin malah diperiksa polisi. Kyungmin sendiri masih trauma dengan apa yang terjadi padanya, malah ditambah rekan kerjanya Sungho tewas di apartemennya. Karena tidak ada cukup bukti, polisi pun akhirnya melepaskan Kyungmin dan Kyungmin juga diberhentikan dalam pekerjaannya. Kyungmin yang kini punya banyak waktu pulang ke apartemennya dan meminta Pak Satpam untuk melihat rekaman CCTV. Namun ternyata ada bagian-bagian tertentu dari apartemen ini tidak memiliki CCTV. Kyungmin akhirnya meminta Pak Satpam untuk memeriksa apartemennya. Satpam pun merasa aman-aman aja, namun Kyungmin masih merasa ini nggak baik-baik aja. Kyungmin pun beres-beres rumah dan menemukan sebuah chip kunci apartemen ada di bawah lemarinya. Ia pun menelusuri semua pintu apartemen tetangganya untuk mengetahui siapa pemilik chip ini dan tiba di salah satu pintu apartemen. Pintu itu terbuka setelah chip ditempelkan. Namun apartemen itu kosong, tidak ada penghuninya. Kyungmin hanya menemukan sebuah lembaran dari bank atas nama Kang Seung-hee tergeletak di meja dan satu foto wanita muda terpajang di dinding. Ternyata apartemen ini milik wanita yang kita lihat di scene awal film ini. Hyo-jo pun akhirnya mendapatkan data kartu kredit milik Seung-hee. Kartu kreditnya masih aktif hingga hari ini, terlihat dari daftar transaksi yang dilakukan. Mereka pun menduga Kang Seung-hee kemungkinan pelakunya. Dari daftar belanja yang terlihat, Kang Seung-hee hanya membeli barang yang sama setiap harinya di Toserba dan barang itu seharga 3.200 won. Kyungmin dan Hyo-jo akhirnya pergi ke Toserba di mana Kang Seung-hee sering memakai kartunya untuk belanja satu barang yang sama dengan harga 3.200 won. Sesampainya di Toserba, mereka melihat ada banyak barang dengan harga 3.200 won. Hingga mereka mendengar ada seseorang yang membeli sesuatu dengan harga 3.200 won di depan kasir. Kyungmin dan Hyo-jo mencoba mengejar orang tersebut, namun ada dua jalur jalan. Keduanya pun harus terpisah untuk menemukan orang tersebut. Kyungmin menemukan sebuah rumah di mana ada banyak sampah dari barang yang seharga 3.200 won. Namun rumah tersebut tidak ada siapapun. Kyungmin mencoba menggunakan kata sandi acak untuk membuka pintunya. Tapi semua kode acak itu semuanya gagal. Dan ketika akan pergi, Kyungmin iseng menggunakan kata sandi milik apartemennya 1784. Dan tada, pintu terbuka guys.
Kyungmin mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Betapa terkejutnya Kyungmin melihat ada wanita muda tertidur di sana dengan tangan terikat. Kyungmin pun berusaha menelpon polisi, namun di waktu bersamaan seorang pria datang ke rumah itu. Sedangkan di tempat lain Hyujo mengikuti wanita yang diduga Seung-hee ternyata salah orang. Kyungmin bersembunyi di bawah ranjang. Ternyata wanita yang terikat tangannya tersebut adalah Kang Seung-hee, penghuni apartemen yang kita tonton di scene awal film ini. Pria itu berbicara sendiri, ia mengatakan jika ia sekarang sudah punya pengganti Seung-hee, jadi ia tidak memerlukan Seung-hee lagi. Pengganti Seung-hee yang pria ini maksud ternyata Kyungmin. Betapa terkejutnya Kyungmin mendengar hal itu. Di saat pria itu keluar sebentar, Kyungmin berusaha keluar dari kamar tersebut. Dia pun mencoba untuk keluar dari rumah itu dengan hati-hati. Namun ia melihat pria itu memegang gergaji bersiap untuk memotong bagian tubuh Seung-hee. Pria itu terhenti sejenak karena tiba-tiba kucingnya minta makan. Saat itulah Kyungmin berlari keluar rumah, mengabaikan HP-nya tertinggal dan HP sudah ada di tangan pria tersebut. Pria itu sepertinya tinggal di pemukiman yang sepi penduduk. Kyungmin berteriak minta tolong, tidak ada satupun orang di sana. Pria itu pun mengejar Kyungmin, untungnya Kyungmin menemukan tempat persembunyian, tapi pria itu tahu di mana Kyungmin sembunyi. Dari jalan muncul Hyujo sedang bawa gerobak guys. Pria ini tertabrak dan terjatuh. Beruntungnya mobil polisi lewat dan mereka selamat. Pria ini bernama Detektif Lee. Hyujo dan Kyungmin pun dimintai keterangannya. Namun mereka nggak melihat wajah pelaku, maka sulit ditemukan. Kyungmin hanya ingat pria itu memakai jam tangan model lama. Polisi hanya menemukan mayat Seung-hee di TKP. Pelaku sudah nggak ada, namun ada kartu nama Kyungmin di jari Seung-hee. Tentu saja kartu nama ini pernah Kyungmin berikan kepada para nasabahnya, termasuk Gi-jung, pria yang pernah memaksa Kyungmin untuk minum kopi bersama. Polisi pun mencurigai Gi-jung karena dari kamera CCTV dia pernah terlihat mengganggu Kyungmin dan menguntit Kyungmin sampai di apartemennya. Gi-jung mengatakan ia tidak menguntit Kyungmin. Ia menemui Kyungmin karena Gi-jung merasa emosi atas penolakan dari Kyungmin. Karena polisi mencurigai Gi-jung, polisi ini mencoba meminta pendapat Gi-jung. Pertanyaannya begini, menurut kamu kenapa mayatnya diletakkan di dalam kantong sampah dan dilempar ke atap lantai atas? Gi-jung pun menjawab mungkin pembunuhnya ingin memperlihatkan perbuatannya kepada orang-orang dan memberi pesan kepada korban selanjutnya jika setelah ini giliranmu. Polisi pun makin curiga karena Gi-jung memakai arloji tua seperti petunjuk yang diberikan Kyungmin. Gi-jung pun marah karena ia diperlakukan seperti tersangka. Kyungmin dan Hyujo pun sedang menunggu kepastian dari polisi. Mereka takut polisi tidak menemukan bukti apapun dan akhirnya membebaskan Gi-jung. Keesokan harinya Kyungmin pun pindah apartemen dan Gi-jung dibebaskan karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat untuk menahan Gi-jung. Gi-jung yang makin emosi datang ke apartemen Kyungmin untuk membalas perbuatan Kyungmin. Karena gara-gara Kyungmin, si Gi-jung ini jadi dicurigai sebagai tersangka oleh polisi. Sesampainya di apartemen, Gi-jung ini menemui satpam apartemen dan mengaku jika dia adalah saudaranya Kyungmin. Dia diutus ibunya Kyungmin untuk menemui Kyungmin. Satpam pun mengatakan jika Kyungmin sudah pindah apartemen. Gi-jung pun memaksa Pak Satpam untuk memberitahu alamat baru Kyungmin. Di apartemen barunya, Kyungmin ini makin meningkatkan tingkat keamanan pintu apartemennya. Kemudian datanglah abang paket mengantarkan sebuah paket untuk Kyungmin. Dan saat paket dibuka, betapa terkejutnya Kyungmin melihat ponselnya yang tertinggal di rumah pembunuh ada di dalam paket tersebut. Tak lama kemudian Kyungmin mendapat telepon dari Hyujo. Betapa terkejutnya Kyungmin ketika mengangkat video call dari Hyujo. Ternyata tersangka masuk ke dalam apartemen Hyujo. Kyungmin pun bergegas pergi ke apartemen Hyujo. Dengan sekuat tenaga Kyungmin berusaha menghancurkan pintu apartemennya. Tak lama dari itu muncul Gi-jung dan langsung menghajar Kyungmin. Di saat yang tepat Detektif Lee dan satu polisi datang dan langsung meringkus Gi-jung. Di saat bersamaan scene berpindah ke apartemen Kyungmin. Nampaknya ada yang mencoba membuka pengaman pintu apartemen Kyungmin yang baru. Pria tersebut berhasil masuk ke rumah Kyungmin. Hyujo pun akhirnya dirawat di rumah sakit dan mendapatkan penjagaan dari Detektif Lee dan Kyungmin. Ternyata pelaku sebenarnya sebelum menghubungi Kyungmin, pelaku telah merekam Hyujo lebih dulu dan menggunakan video rekaman tersebut untuk memancing Kyungmin.
Detektif Lee memberikan sebuah alat perekam rahasia seperti CCTV berbentuk penguin. Penguin ini bisa diletakkan di suatu tempat dan Kyung-min bisa melihat hasil rekamannya hanya lewat ponselnya. Malam itu Kyung-min pergi ke sebuah minimarket. Dia bertemu Pak Satpam yang bekerja di apartemen Kyung-min yang dulu. Pak Satpam ini menyapa Kyung-min dan bertanya apakah tempat tinggal Kyung-min sekarang bagus dan nyaman. Pak Satpam juga bertanya apakah Gi-jung, si nasabah reseh itu masih mengganggu Kyung-min. Kyung-min yang masih trauma dan mengalami krisis kepercayaan terhadap orang lain justru merasa nggak nyaman atas semua pertanyaan Pak Satpam. 귀찮게 구는 놈들하고 있고요. Di saat Kyung-min sampai di pintu keluar, Kyung-min mendengar kasir menyebut harga barang yang dibeli Pak Satpam tersebut 3.200 won. Mendengar hal itu Kyung-min tidak nyaman. Sesampainya di apartemen, Kyung-min mencoba mengunci rapat-rapat pintu apartemennya dan mendapat telepon dari Detektif Lee. Detektif Lee bilang kalau DNA pelaku yang ada pada mayat wanita yang mereka temukan bukan milik Gi-jung. Gi-jung pun akhirnya dibebaskan, tapi setelah bebas Gi-jung ditemukan telah tewas dibunuh. Detektif Lee pun meminta Kyung-min tetap di rumah karena detektif akan segera menjemput Kyung-min. Kyung-min pun akhirnya mencoba melihat hasil rekaman kamera penguin dari HP-nya. Ternyata dari rekaman tersebut nampak seorang pria masuk ke bawah ranjangnya Kyung-min dan akhirnya Kyung-min dibawa ke suatu tempat oleh pelaku yang sebenarnya. Seperti yang kita lihat, pelaku sebenarnya adalah Pak Satpam yang dulu bekerja di apartemen Kyung-min yang lama. Sehari setelah Gi-jung ditemukan tewas, Pak Satpam ini ternyata resign dari tempat kerjanya. Mendengar hal ini, Detektif Lee yakin pelakunya sudah pasti Pak Satpam. Kyung-min ternyata dibawa ke sebuah hotel yang sudah tidak digunakan. Pak Satpam ini juga dulu pernah bekerja di hotel ini. Kyung-min nampak tak berdaya di atas ranjang karena telah diberi obat bius. Namun Kyung-min mencoba memberontak dan merangkak mencoba keluar dari tempat tersebut. Kyung-min pun mendapat tempat sembunyi. Tak lama kemudian datanglah Detektif Lee yang sudah menduga kemungkinan Kyung-min dibawa Pak Satpam di hotel yang sudah terbengkalai tersebut. Baku hantam antara Detektif Lee dengan Pak Satpam pun tidak terelakkan. Mereka saling terluka, tapi sayang Detektif Lee tewas di tangan Pak Satpam tersebut. Kyung-min pun lemas melihat Detektif Lee telah tewas. Dengan tenaganya yang tidak seberapa, dia mencoba melawan. Dan ketika Pak Satpam akan memangkas tangan Kyung-min, Kyung-min terus berusaha melawan. Kyung-min pun menjatuhkan sebuah lemari dan menimpa tangan Pak Satpam. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kyung-min pun mendorong kepala Pak Satpam ke atas dan yaps, kepala Pak Satpam tertancap paku lemari dan seketika tewas. Setelah beberapa waktu kemudian, Kyung-min kini kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun dia tetap punya perasaan was-was terhadap kolong ranjangnya guys, dan film pun berakhir. Setelah nonton film ini, berasa khawatir dengan ranjang di rumah ya guys. Tapi memang ada baiknya sebelum tidur periksa kondisi rumah dan kamar dulu deh, biar aman. Jangan lupa juga untuk cek pintu dan jendela. Terima kasih untuk kamu yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe History, biar kamu dapat alur film seru lainnya. See you!